Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat-Nya kepada kita semua. Dari sekian banyak nikmat yang telah Dia limpahkan, yang telah Dia curahkan kepada kita semenjak kita lahir sampai hari ini, senantiasa kita mengingat nikmat Allah agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepadanya dan senantiasa bersyukur kepada Allah dan terhindar dari perbuatan kufur nikmat. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah ayat di surat Al-Mu'minun ayat yang ke-99 sampai ke-100, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam potongan ayat tersebut dari firman Allah Subhanahu wa taala tentang sebagian kecil berita adanya kehidupan barzakh, bahwa al-maut ataupun kematian yang dialami oleh penduduk dunia adalah sebuah proses untuk melanjutkan kehidupan manusia itu di alam berikutnya. Sehingga di alam barzakh bukanlah sebuah alam tanpa kehidupan. Justru itu merupakan satu alam di mana manusia melanjutkan kehidupan yang berikutnya. Al-maut ataupun kematian yang dialami setiap manusia ketika dunia itu sebuah proses untuk mengakhiri kehidupannya di dunia. Istilah kita meninggalkan dunia, meninggal dunia kemudian berpindah kepada kehidupan yang berikutnya, yaitu kehidupan barzakh atau sering disebut hayatun barzakhiyah, yang kita secara umum melakukan proses penguburan jenazah itu di dalam tanah yang dikenal dengan menguburkan dafnul jenazah atau dafnul mayyit, dikenal dengan qabr atau kubur maqbarah. Sehingga sebenarnya tidak ada pertentangan antara istilah kubur dengan barzakh, karena sebagian manusia yang meninggal dunia menjalani proses penguburan jenazahnya, jasadnya dikuburkan di dalam tanah. Inilah proses secara keumuman yang sudah dilaksanakan kepada Nabi Adam alaihissalam sekalipun. Nabi Adam alaihissalam ketika meninggal dunia didatangi oleh malaikat, kemudian malaikat mengajarkan kepada anak-anak keturunan Adam bagaimana cara menguburkan manusia yang telah meninggal dunia. Pada waktu itu malaikat membawa sekop, membawa alat untuk menggali tanah, untuk mengajari anak-anak keturunan Adam bagaimana menguburkan jasad manusia.
Dicabutlah nyawa Adam alaihi salam pada waktu itu. Kemudian malaikat mengajarkan bagaimana menguburkan mayit. Sehingga mulai saat itulah manusia paham bagaimana cara menguburkan orang yang meninggal dunia sampai kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada di antara manusia yang ketika meninggal dunia tidak mendapatkan proses itu. Bukan berarti dia tidak memasuki kehidupan berikutnya. Ada yang meninggal dunia dalam keadaan hangus terbakar badannya, hilang jadi debu. Ada yang tenggelam, ada yang dimakan binatang buas, ditelan di dalam perut hewan-hewan buas. Tidak mengikuti proses secara keumuman bagaimana manusia meninggal dunia, dimandikan, disolatkan bagi kaum muslimin, dimandikan, disolatkan, dikafani, disolatkan, kemudian dikuburkan. Tapi secara umum semua manusia yang telah meninggal dunia, maka dia telah berpindah dengan sebab maut tersebut, dengan sebab kematian tersebut, kehidupannya sudah berakhir di dunia dan berpindah di alam berikutnya. Alam pertengahan antara dunia dan akhirat, namanya barzakh. Itulah yang Allah Ta'ala singgung di dalam ayatnya ini. Secara ringkas Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bagaimana adanya alam barzakh sebagai alam berikutnya setelah seorang meninggal dunia, yang dia tidak bisa kembali ke dunia dan tidak bisa pula keterusan, gak bisa kebablasan duluan di akhirat, gak bisa tertahan di sana, di sebuah alam namanya barzakh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ini ayat 99 dan 100. Qala Allah Ta'ala hatta idza jaa ahadahumul maut, sehingga kematian itu mendatangi salah seorang di antara mereka, kata Allah. Maksudnya mereka sini manusia. Hatta idza jaa ahadahum al-maut, sehingga al-maut, kematian itu mendatangi salah seorang manusia. Qala, maka si manusia tadi pun berkata, Rabbi irji'uni. Itulah angan-angan manusia ketika udah dicabut nyawanya, dia pun berkata kepada Rabbnya, wahai Rabbku, bisa enggak kembalikan aku lagi ke dunia? Itu dalam soal ini. Qala Rabbi irji'uni, wahai Rabbku, kembalikanlah aku kembali ke dunia. Dia mohon, dia minta kepada Allah supaya dikembalikan lagi ke dunia. Setelah dicabut nyawanya baru nyesal. Begitulah memang sifat manusia umumnya. Setelah terjadi baru nyesal. Ya, setelah berbuat baru nyesal. Dari awal ketika disampaikan nasihat tidak percaya, tidak mau, keras kepala, menolak, mengingkari. Setelah kejadian baru nyesal. Itu keumuman manusia. Nah, begitu juga setelah dicabut nyawanya, meninggal dunia, tertimpa kematian, baru nyesal. Baru dia berkata kepada Rabbnya, Rabbi irji'uni, wahai Rabbku, kembalikan lagi aku ke dunia. Apa alasannya? Si manusia tadi minta kembali lagi ke dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Semoga aku bisa beramal soleh kalau dikembalikan lagi ke dunia, dari amal soleh yang aku tinggalkan dulu semasa di dunia. Nyesal dia minta kembali lagi. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Moga-moga aku bisa melakukan amalan soleh ketika dikembalikan ke dunia, dari amalan soleh yang telah aku tinggalkan, wahai Rabbku. Dulu aku semasa hidup di dunia tidak mengerjakan amalan soleh. Ketika diperintahkan berbuat amal soleh, diperintahkan sholat, diperintahkan untuk beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, ditinggalkan. Perintahkan untuk zakat, tinggalkan. Puasa, tinggalkan. Perintahkan untuk baca Quran, tinggalkan. Perintahkan untuk ini, itu, tinggalkan semuanya. Nyesal dia. Maka apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah pun memberikan jawaban kepadanya. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala.
itu hanya sebatas ucapan saja. Itu cuma omongan aja itu. Itu kalimat yang dia ucapkan saja. Kalau betul-betul Allah Subhanahu wa taala mengembalikannya, enggak juga dia beramal soleh. Lupa lagi. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa min waraihim barzakh. Wa min waraihim barzakhun ila yaumin yub'atsun. Itu hanyalah ucapan yang sekedar dia ucapkan saja untuk melindungi dirinya, untuk menyelamatkan dirinya. Di hadapan mereka orang yang sudah meninggal ini, kata Allah Ta'ala, min waraihim barzakh. Sudah, tenanglah kamu di situ. Itu di hadapanmu saat itu sudah ada barzakh. Setelah kematian itu, itulah barzakh. Sampai kapan dia di barzakh itu? Di kehidupan barzakh ya. Ila yaumin yub'atsun, sampai hari nanti Allah bangkitkan semua manusia di yaumil akhir. Jadi orang-orang yang sudah meninggal dunia dari masa Adam, mereka semua hidup dengan kehidupan barzakh, bukan kehidupan dunia, bukan kehidupan akhirat. Nah, dalam kehidupan barzakh inilah kata Nabi SAW dalam beberapa hadisnya yang nanti akan kita sebutkan contoh-contoh hadisnya. Dalam kehidupan barzakh inilah di antara manusia ada yang mendapatkan nikmat. Kita sering menyebutnya nikmat kubur. Karena keumuman manusia yang meninggal dunia dikuburkan. Nah, kehidupan-kehidupan yang diceritakan oleh Nabi SAW dari kehidupan alam kubur tersebut itu barzakh namanya. Sampai kapan mereka mendapatkan itu? Sebagian mereka mendapatkan nikmat barzakh, nikmat kubur tersebut sampai nanti hari di mana Allah Subhanahu wa taala membangkitkan seluruh manusia. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan seluruh manusia, yang pertama sekali sadar karena terjadi guncangan. Yang pertama sekali tersadar, terbangun waktu itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan dalam hadis. Setelah mulai ditegakkan yaumul hisab, dikumpulkan mahsyar, dikumpulkan seluruh manusia, dihisab semua perbuatan. Sampai hari itu, sebelum terjadinya hari kiamat, yaumul qiyamah, maka semua manusia itu masih berada di barzakhnya dengan kehidupan masing-masing. Barzakh secara bahasa adalah pembatas. Nanti akan kita sebutkan di sini beberapa penjelasan para ulama tentang istilah barzakh. Seperti yang saya nukilkan dari tafsir Ibnu Katsir. Ya. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, beliau menukilkan beberapa pernyataan para ulama dari ayat yang kita baca tadi. Wa min waraihim barzakhun ila yaumin yub'atsun. Di hadapan mereka ada barzakh setelah kematian tadi. Yang mana sekiranya mereka dibolehkan untuk kembali lagi ke dunia, maka itulah yang mereka angan-angankan setelah mendapatkan kematian. Setelah sadar, udah mati, ternyata udah gak di dunia lagi, maka mereka minta, Rabbi irji'uni, wahai Rabbku, kembalikan lagi aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu, supaya aku bisa beramal soleh lagi dari apa yang aku tinggalkan dahulu. Kalla, kata Allah, enggak. Ya, itu cuma ucapanmu saja itu. Sudah, hadapilah barzakhmu ini. Di barzakh itu ada nikmah, ada azab. Ada kenikmatan, itulah yang mereka rasakan terus sampai hari kiamat, dan ada yang mendapatkan siksa. Itulah yang diperintahkan oleh Nabi kepada kita agar kita minta perlindungan kepada Allah dari siksa kubur itu, siksaan di kehidupan barzakh. Ista'idzu billah min adzabil qabri, kata Rasulullah. Sampai beliau mengulangi 3 kali. Mintalah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Mintalah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Karena lama, lebih lama daripada kehidupan manusia ketika di dunia. Coba bayangkan, berapa tahun kehidupan Nabi Adam alaihissalam sampai hari ini, dan orang-orang yang hidup ya setelah Adam, Nuh, Idris dan seterusnya. Berapa tahun jaraknya dari kehidupan mereka sampai hari ini. Mereka semua masih menunggu. Dengan 2 keadaan, menunggu dalam keadaan mendapatkan nikmat di barzakhnya, ataupun sebagian mereka menunggu dalam keadaan mendapatkan siksa sampai hari kiamat, sampai hari dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kita akan melihat beberapa penjelasan para ulama yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir dari ayat surat Al-Mu'minun tadi tentang wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kata Al-Imam Mujahid, salah seorang ulama tafsir, mufassir dari kalangan tabi'in, atba'u tabi'in. Kata beliau, al-barzakhu al-hajizu ma bainad dunya wal akhirah. Kata Imam Mujahid bahwa al-barzakh dalam ayat tersebut adalah al-hajiz, pembatas, ma bainad dunya wal akhirah, pembatas kehidupan antara dunia dan akhirat. Itu namanya barzakh. Sehingga dia tidak bisa kembali lagi ke dunia. Kalau sekiranya dia bisa kembali ke dunia, maka ayat tadi pasti beda. Allah akan katakan silahkan kamu jalan-jalan ke dunia. Lah ya kan? Tapi tidak, kata Allah, kalla innaha kalimatun qailuha, enggak. Itu cuma sebatas ucapanmu saja mau kembali ke dunia. Jadi tidak benar itu kalau ada orang yang sudah meninggal dunia kemudian dia balik ke dunia. Ya enggak ada. Ayatnya menyatakan tidak, kalian di barzakh, tertahan di sana. Karena tidak diizinkan lagi oleh Allah Ta'ala. Kalau dia sekiranya bisa kembali ke dunia, ya dia beramal lagi lah di dunia. Ya, meralat kembali kekurangan-kekurangan setelah dia ketahui di alam barzakh. Karena setelah kematian seorang tahu, oh ini hasil amalku. Oh ini hasil amalku. Karena datang teman yang menemani dia di alam barzakhnya. Dari amal solehnya menjadi seorang yang berwujud yang sangat indah, yang akan menemaninya sampai hari berbangkit, sampai hari kiamat. Itu menemaninya. Jika amal jahat, amal buruk, amal kefasikan, kekufuran, maka itulah yang akan menemaninya. Mana bisa dia tinggalkan? Jadi barzakh itu dengan dua keadaan, mendapatkan nikmat di barzakhnya ataukah dia mendapatkan siksaan, uqubah. Baik. Demikian juga qala Muhammad ibnu Ka'ab. Berkata Muhammad ibnu Ka'ab, al-barzakh ma baina dunya wal akhirah. Barzakh adalah kehidupan antara dunia dan akhirat. Laisu ma'a ahli dunya ya'kulun wa yashrabun. Mereka tidak bisa bersama penduduk dunia makan minum, tidak bisa. Wala ma'a ahli akhirah yujawizuna bi'amalihim. Mereka juga enggak bisa duluan kemudian masuk kepada hari akhirat. Tidak bisa. Sehingga harus timbang duluan, dihisab dulu, tidak bisa. Mereka tertahan di barzakh. Itulah barzakh, kata Muhammad bin Ka'ab. Wa qala Abu Sakhr, demikian juga Abu Sakhr berkata, al-barzakh al-maqabir. Barzakh itu juga yang dimaksud adalah maqabir, maqbarah. Ya, alam kubur. Kita secara pandangan manusia, alam kubur itu adalah jasad yang ditanam ke dalam tanah. Setelah itu kita timbun. Nah, kejadian itu kejadian ghaibiyah, gaib. Terhalang dari pandangan kita, dari pengetahuan kita, dari indera kita apa yang terjadi. Tidak bisa, walaupun kita ikut nimbrung di sana di sebelahnya si mayit, pakai oksigen di dalam nungguin apa sih yang terjadi. Ya. Itu suatu hal yang mustahil. Karena itu suatu kehidupan yang dipisah oleh Allah Ta'ala antara dunia dan akhirat. Dia kehidupan sendiri. Nah, jadi itu al-barzakh al-maqabir, kata Abu Sakhr. Lahum fid dunya wa lahum fil akhirah. Mereka tidak di dunia, tidak pula di akhirat. Dan banyak lagi komentar para ulama penjelasan mereka tentang barzakh yang kurang lebihnya seperti ini. Nah, para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu di sini akan kita sebutkan pula beberapa riwayat dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang adanya nikmat kubur. Karena pilihannya hanya dua, tidak ada pilihan ketiga. Dan nikmat kubur itu berbeda-beda satu dan yang lainnya, sesuai dengan tingkatan amalnya, sesuai dengan jenis amal. Nikmat barzakh para syuhada enggak sama seperti nikmat barzakh orang-orang yang menjaga sholatnya. Jelas enggak sama. Ya, nikmat kubur
nikmat barzakh bagi para syuhada seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa arwah mereka dibawa terbang oleh burung hijau sehingga dibebaskan oleh Allah taala untuk keluar masuk surga. Itulah dia kehidupan barzakhnya para syuhada. Enggak bisa disamakan. Allah taala memberikan kehidupan barzakh untuk para syuhada seperti itu. Mereka diberikan rizki. Makanya dalam beberapa ayat disebutkan, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya. Jangan kalian katakan bahwasanya orang yang mati ya di jalan Allah para syuhada itu mereka itu mati. Mereka hidup. Iya, mereka hidup. Semua orang yang sudah meninggal dunia mereka itu hidup. Cuma kehidupan para syuhada di alam barzakh enggak sama seperti kehidupan barzakh dari selain mereka, dari orang-orang biasa. Ya Allah pasti bedakan karena pengorbanan mereka beda dengan pengorbanan kita. Pengorbanan mereka tidak hanya harta saja, waktu, keluarga ditinggalkan semuanya. Ya, nyawa, darah, rasa sakit itu mereka korbankan semua untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Beda sama kita. Ya, pengorbanan kita kecil masih. Orang ke masjid aja masih ada yang malas-malas kan begitu ya. Untuk berjalan ke masjid aja masih malas-malas. Kalau mereka tidak. Sudah bukan level mereka. Kalau sudah ke masjid itu sakit-sakit aja mereka ke masjid. Mereka sudah berjalannya itu ke medan perang. Yang resikonya terluka, ya, terkena senjata tajam, terkena pedang, terkena panah, bahkan berisiko kematian. Sehingga pantas Allah Subhanahu wa taala memberikan penghargaan yang sangat tinggi kepada para syuhada dengan keikhlasan mereka untuk membela agama Allah. Pantas Allah taala memberikan seperti itu kehidupan barzakh mereka. Sampai kapan? Sampai hari dibangkitkan. Mereka dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti yang disebutkan dalam hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang para syuhada, maka Rasulullah mengatakan, arwahuhum fi jawfi tayrin khudr. Arwah mereka itu berada di rongga burung hijau. Tidak tahu gimana burungnya, Allahu a'lam. Besarnya sebesar apa. Yang mana ruh-ruhnya para syuhada itu berada di rongga burung tersebut. Itulah kehidupan barzakhnya para syuhada yang mati di jalan Allah. Laha qanadil mu'allaqah bil arsh tasrahu minal jannah haitsu sya'at. Yang mana bagi mereka itu ada qanadil, semacam lentera-lentera yang bergantung di arsy-Nya Allah. Mereka dibebaskan keluar masuk surga, bebas. Nah, itu dia. Itu kehidupan barzakhnya para syuhada, bebas mereka. Bukan berarti loh mereka duluan masuk surga dong dari Nabi. Belum, ini kehidupan barzakh. Kalau yang pertama kali nanti masuk surga secara hakiki, yang pertama kali minta dibukakan pintu surga siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana diceritakan dalam hadis bahwasanya penjaga pintu surga berkata, "Siapa kamu?" "Saya Muhammad." Maka dia pun berkata, "Saya tidak diizinkan membuka pintu surga ini kecuali engkau yang pertama kali meminta." Sehingga dibukakanlah pintu surga. Mulailah ahlul jannah yang diizinkan oleh Allah taala masuk surga, masuk ke dalam surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ya. Jadi di antara kenikmatan-kenikmatan orang-orang yang berada di barzakh, Allah berikan sebagian dari nikmat surga, di antaranya para syuhada. Sebagian lagi secara umum kaum muslimin dibukakan pintu surga sehingga mereka melihat setiap hari keadaan surga itu. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Itu kenikmatan. Dipertontonkan keindahan surga. Nikmat atau tidak? Ya senanglah. Ya. Ketika diperlihatkan, dipertontonkan kepada kita tayangan yang menyejukkan hati, senang atau tidak? Senang. Daripada dipertontonkan semua pembunuhan, penyembelihan, kan gitu ya, stres kepala ini. Tapi kalau dipertontonkan kepada kita keindahan alam, keindahan ini, keindahan itu sudah menyenangkan. Lalu bagaimana kalau yang diperlihatkan, dipertontonkan kepada orang yang berada di barzakh dari orang beriman, dipertontonkan, dibukakan pintu surga, diperlihatkan. Sehingga itu yang mereka saksikan terus sampai hari kiamat. Masya Allah. Baik. Jadi ini para jemaah milik Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang para syuhada. Jadi berbeda-beda. Intinya berbeda-beda di antara orang-orang beriman ini kan amalnya kan berbeda-beda. Ya, ada yang memang unggul di dalam hal perjuangan jihad, ada.
Ada yang unggul dalam masalah sholat, ada yang unggul dalam masalah puasa. Bahkan surga itu pintu-pintunya berdasarkan amal soleh dari masing-masing orang. Ada yang unggul dalam puasa, memang dia sangat unggul dalam puasa, maka dia nanti diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga melalui pintu Royan. Ada yang memang sangat unggul dalam bidang sholat, dalam mengerjakan sholat, tidak hanya sholat 5 waktu, sholat sunnah, qiyamul lail dan yang lainnya, dia sangat menjaganya. Dia akan masuk dari pintu sholat, pintu sedekah dan seterusnya. Nah, di sini ada hadis yang lainnya yang menyebutkan tentang kehidupan barzah itu. Dalam sebuah riwayat hadis diriwayatkan Imam Abu Dawud, hadis yang sangat panjang sebenarnya. Dari awal Nabi mengatakan kepada orang-orang, ista'idzu billah min adzabil qabri marratain aw salasan. Beliau pernah mengatakan kepada orang-orang, mintalah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Beliau mengulanginya 2 sampai 3 kali. Beliau menceritakan bagaimana keadaan orang yang sudah meninggal dunia. Hadis yang sangat panjang dan pernah kita sampaikan sebelumnya. Cuma kita ingin sampaikan bagaimana proses ketika malaikat telah menanyai seorang yang beriman dan dia mampu menjawab pertanyaan tatkala dia ditanya tentang Rabb-nya. Dia mampu menjawabnya. Ketika dia ditanya tentang siapa nabinya, dia mampu menjawabnya. Apa agamanya, apa kitabnya, dia mampu menjawabnya. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayunadi munadin minas sama, maka akan datang seruan dari arah langit seraya mengatakan, qad sadaqa abdi, hambaku ini benar. Sadaqa, benar. Ya, jawabannya benar, keimanannya benar karena dia lulus diuji. Ini ujian yang sudah dibocorkan jawabannya semasa di dunia. Ya kan? Ujiannya gampang. Jawabannya sudah diberitahu. Siapa Rabbmu? Ya Allah, Rabb kita. Apa agama Islam? Ya kan gitu. Jadi kasih tahu jawabannya. Nah, sehingga ini justru menjadi satu hal yang gampang sekali jawabannya. Bagaimana di alam kuburnya? Insyaallah. Ini bukan satu hal yang semudah kita ucapkan ketika di dunia. Nah, tatkala sudah datang seruan tadi dari langit dengan mengatakan, qad sadaqa abdi, sungguh hambaku ini benar. Ya. Sadaqa itu benar, ya, telah benar, jawabannya benar. Fa afrishuhu minal jannah. Maka seruan tadi pun dilanjutkan, berikanlah atau bentangkanlah kasur untuknya, kasur dari surga. Nah, ini dia. Di antara nikmat yang akan didapatkan orang-orang beriman yang lulus dari ujian pertanyaan-pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, maka akan dibentangkan, digelar, diberikan kepadanya firash minal jannah, kasur dari surga. Sehingga inilah yang akan menjadi nikmatnya terus sampai hari kiamat nanti. Dia menunggu datangnya hari kiamat dengan kenikmatan. Dan tidak hanya itu, disampaikan lagi oleh Rasulullah SAW bahwasanya seruan itu mengatakan, waftahu lahu baban ilal jannah, bukakanlah satu pintu untuknya agar terlihat ke jannah, ke surga. Diperlihatkan kepadanya sebagian dari keindahan surga, dibukakan pintu. Ya, kalau bahasa kita sekarang ya nonton, kan begitu ya. Nonton nyantai, seperti itu. Kasur yang empuk, kasur surga, kemudian diperlihatkan surga keindahannya. Masya Allah. Aduh, jauh lah dari tempat yang paling indah di dunia itu di mana? Ya, kita saja kalau ke tempat rekreasi, pemandangan di gunung, di laut gitu ya, Masya Allah indahnya. Itu masih di dunia. Padahal kenikmatan jannah, kenikmatan di surga itu jauh sekali dari keindahan di dunia ini, jauh sekali. Ya. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar, kata Rasulullah. Surga itu sesuatu yang belum pernah keindahannya itu terlihat oleh mata. Jadi kalau mata kita itu pernah melihat tempat yang paling indah, surga jauh lebih indah. Karena belum pernah mata ini melihat seindah itu. Kalau kita pernah mendengar cerita tempat yang paling indah, surga jauh lebih indah.
Itu kata Rasulullah. Surga itu sesuatu yang belum pernah mata ini melihat keindahannya. Belum ada mata yang pernah melihat keindahannya. Jadi apa yang telah diperlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah didengar oleh telinga. Dan belum pernah khatar ala qalbi bashar. Ya. Kalau kita menghayalkan suatu tempat yang indah itu begini, maka surga lebih tinggi lagi keindahannya. Begitu. Itu ditontonkan di hadapan orang yang mendapatkan nikmat kubur tadi, nikmat barzah tadi. Setelah dia mampu menjawab pertanyaan tadi. Waftahu lahu baban ilal jannah. Dan tidak hanya itu, seruan tadi melanjutkan wa albisuhu minal jannah. Beri dia pakaian dari pakaian surga. Insyaallah. Jadi sebelum dia masuk surga nantinya dia sudah diberikan sebagian dari nikmat surga, muqaddimah, pendahuluannya sudah dapat dia. Makanya kalau seorang itu selamat di alam barzakh, itu alamat bahwasanya dia akan selamat di yaumil akhir. Ya kalau disebutkan tentang akhirat itu enggak terlalu biasa sajalah. Tapi kalau disebutkan tentang kubur, takutnya bukan main. Kenapa? Karena kalau seorang itu sudah lolos, ya, di kehidupan barzakhnya dia sudah dapat kebahagiaan, kenikmatan, alamat itu, alamat kebaikan. Bahwasanya akan mudah nanti hisabnya ketika memasuki yaumil akhir, tatkala dibangkitkan manusia oleh Allah Ta'ala secara keseluruhan di yaumil akhir. Tapi kalau di alam barzakhnya dia sudah mendapatkan kesusahan, mendapatkan siksa, na'udzubillah. Ya. Baik, para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya kata beliau masih dalam hadis tadi, wa qala fayatihi min ruhiha wa tibiha. Kemudian didatangkan kepadanya dari aroma yang harum, ya, wewangian, sehingga dia pun mendapatkan ya aroma yang harum di alam barzakhnya tersebut. Wa qala wa yuftahu lahu fiha madda basarihi. Kemudian diluaskan ya tempatnya itu sebagai tempat alam barzakhnya, sebagai tempat penantiannya yaumil akhir, diluaskan madda basarihi, sejauh matanya memandang, seperti itulah diberikan keluasan baginya. Jadi diluaskan, orang-orang yang beriman itu alam barzakhnya itu luas, dikasih kasur dari surga, pakaian dari surga, diperlihatkan keindahan surga, dibukakan pintu surga sehingga dia bisa melihat ke sana. Baik, itu satu informasi tentang kenikmatan alam barzakh yang dirasakan oleh manusia. Nah, dalam hadis yang lain seperti yang disebutkan oleh Ibnu Hibban, Al-Hakim dan Tabrani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wudi'al mayyit fi qabrihi." Jika mayit itu sudah diletakkan di kuburnya, fa innahu yasma'u khaffani 'alihim hina yuwalluna anhu. Maka sesungguhnya si mayit masih diberikan izin oleh Allah Ta'ala untuk mendengar seretan sendal mereka ketika meninggalkannya. Ingat bahwasanya keadaan ini ya terbatas pada apa yang diceritakan oleh Nabi. Bukan berarti mayit itu bisa mendengar sebebas-bebasnya. Rasulullah SAW hanya mengatakan pada saat itu si mayit masih bisa mendengar bunyi seretan sendal orang yang meninggalkannya. Bukan kata Nabi SAW si mayit bisa mendengar apapun, ya, sehingga dia bisa mendengar bisik-bisik kita sama istri bisa didengar, ya nggak bisa. Jadi Allah Ta'ala hanya mengizinkan kepada si mayit yang baru diletakkan dalam kubur, dia ditimbun dan ditinggalkan oleh saudara-saudaranya, dia masih bisa mendengar bunyi seretan sendal mereka ketika meninggalkannya. Dia masih bisa mendengar. Setelah itu sudah, itu kondisi dan keadaan di saat itu saja. Kenapa? Karena setelah itu dia akan berhadapan dengan petugas-petugas Allah dari kalangan malaikat. Ya. Selanjutnya kata Nabi SAW, fa in kana mu'minan,
jika mayit yang diletakkan di dalam kubur tadi adalah seorang mukmin, kanatis salatu 'inda ra'si, maka pada waktu itu salat yang pernah dia kerjakan semasa di dunia itu langsung akan berkumpul di arah kepalanya. Nah, ini amal soleh itu setia sekali ya. Jadi saya pernah buat ya semacam ceramah pendek juga bertulisan bahwasanya teman kita sebenarnya yang paling setia itu adalah amal kita. Ya, apa yang kita amalkan itu yang paling setia. Yang terus menemani kita sampai yaumul akhir. Ya, itulah teman setia sejatinya. Dalam hadis juga Nabi SAW mengatakan demikian. Yatba'ul mayyit salat. Yang mengantarkan mayit itu nanti cuma 3. Ahluhu, maluhu, amaluhu. Ya, yang mengantarkan mayit cuma 3 kata Rasulullah. Keluarga, harta, dan amalnya. Fayarji'u ithnani, tapi 2 kembali lagi, enggak mau terus setia dia, enggak setia dia. Dia tidak mau terus ikut si mayit itu. Mana mau keluarga sama harta ini enggak di situ, enggak. Fayarji'u ithnani kata Rasulullah. 2 itu akan kembali. Dan akan setia bersama si mayit itu cuma 1. Apa itu? Amalnya. Amal itu yang setia. Ini di dalam hadis ini. Kata beliau, ketika mayit itu diletakkan di dalam kubur, dia masih bisa mendengar seretan sendal orang yang meninggalkannya setelah dikuburkan. Fa in kana mu'minan kanatis shalah 'inda ra'si. Kalau dia seorang yang beriman kepada Allah, salat yang dia kerjakan semasa di dunia Allah Ta'ala jadikan berkumpul di bagian sisi kepalanya. Wa kana siyamu an yamini, demikian juga siam puasanya akan berkumpul di sisi kanan si mayit tadi. Wa kanatiz zakatu an yasari, demikian juga zakat yang pernah dia tunaikan semasa di dunia itu akan berada di sebelah kirinya, berkumpul di sebelah kirinya. Wa kana fi'lul khairat minas sadaqah wasilatir rahim wal ma'ruf wal ihsan ilan nas inda rijlaihi. Sementara perbuatan-perbuatan kebaikan yang lainnya contoh kalau Nabi seperti sedekah, silaturahim, berbuat yang ma'ruf, nahyu anil munkar, berbuat ihsan kepada manusia, nolong manusia, itu semua akan berkumpul inda rijlai, di sisi kedua kakinya. Jadi dia memang dikelilingi oleh amal soleh yang pernah dia lakukan. Salat berada di kepalanya, seluruh salatnya, salat 5 waktunya, ya, salat-salat sunnahnya. Puasa yang pernah dia kerjakan, baik itu puasa Ramadan, puasa-puasa sunnahnya sebelah kanannya. Zakat yang pernah dia tunaikan ada di sebelah kirinya. Dan amal-amal soleh yang lainnya secara umum, kata beliau, itu berada di arah kakinya. Dari perbuatan ma'ruf, nahi anil munkar, ya, silaturahmi, sedekah, berbuat ihsan. Berbuat ihsan kan banyak sekali jenisnya. Nabi SAW hanya mencontohkan sebagian kecil saja. Ya, mengangkatkan barang ke kendaraan temannya, nah, itu ihsan. Berbuat baik kepada hewan. Kepada hewan saja berpahala, apalagi kepada manusia. Berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada saudara, semua banyak perbuatan ihsan. Ya, berbuat baik kepada sesama kaum muslimin, membantunya saat kesusahan, membantunya dengan harta, membantunya dengan tenaga, membantunya dengan nasihat. Banyak perbuatan ihsan itu akan berkumpul di arah kaki. Taib. Itu dia. Dalam hadis yang memang sangat panjang, tidak bisa kita bacakan semuanya karena tidak mencukupi waktu. Tapi intinya, demikianlah keadaan dan kondisi barzakhiyah, alam barzakh. Suatu kehidupan di mana manusia yang sudah meninggal dunia tidak bisa lari dia. Dia tidak bisa lari. Tidak bisa seenaknya dia balik ke dunia. Kemudian seperti yang dipahami sebagian orang, datang katanya. Dia tidak bisa lagi datang. Dia sudah berada di alamnya sendiri, di alam barzakh, kehidupan yang berikutnya. Kehidupan yang tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala mereka untuk terus lanjut ke akhirat dan balik lagi ke dunia, tidak bisa. Namanya juga sudah barzakh. Secara bahasa barzakh itu adalah pembatas. Ya, adalah pembatas. Nah, di sini juga beliau menceritakan tentang seorang yang kafir. Jika yang diletakkan dalam kubur itu kafir, fa in kana kafiran, jika dia seorang yang tidak beriman,
kufur kepada Allah, utiya min kibali ra'si, maka malaikat ketika mendatangi dari arah kepalanya, falam yujad syai', tidak didapati apapun. Tsumma utiya an yamini, ketika didatangi dari sebelah kanannya, falam yara syai'an, enggak ada apa-apa. Tsumma utiya an yasarihi, falam yujad syai', didatangi dari sebelah kiri, tidak terdapat apapun amal soleh. Tsumma utiya min kibali rijlaihi, falam yujad syai', didatangi dari arah kedua kaki, tidak ada apapun. Fayuqalu lahu ijlis, kemudian dikatakan kepada orang kafir tadi, ijlis, duduk. Fayajlisu khaifan mar'uban, maka dia pun duduk dalam keadaan ketakutan yang sangat ketakutan, karena dia akan ditanya dan dia tidak bisa menjawab. Begitulah, tidak ada yang melindungi seorang ketika dia tidak beramal soleh. Amal soleh itulah yang setia membackup ya si hamba tadi yang telah beramal soleh. Allah jadikan amal soleh itu sebagai ya teman setia yang terus mengalir. Ini belum kita bahas sekiranya seorang mukmin tadi melakukan amal semasa dunia, amal-amal yang terus mengalir pahalanya walaupun sudah meninggal dunia, ini lebih lagi. Ya, makanya sebagian ulama mengatakan bahwasanya sebagaimana siksa kubur itu bisa terkurangi, demikian juga nikmat kubur bisa meninggi. Ya, siksa kubur bisa terkurangi. Buktinya apa? Buktinya seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meletakkan pelepah kurma kepada dua orang yang sedang disiksa di dalam kuburnya. Karena beliau diizinkan oleh Allah Ta'ala mendengar ya. Waktu itu beliau mendengar dua kuburan sedang pemilik kuburan itu sedang disiksa. Maka beliau letakkan pelepah kurma. Ya, beliau mengatakan, moga-moga diringankan siksa dari kedua penghuni kubur ini selama pelepah kurma ini belum kering. Bisakah ini kita jadikan kias? Nah, ini sedikit saja. Ya, kita katakan secara ilmu fikih ini nggak bisa dikiaskan. Kenapa? Karena tidak sesuai ilahnya. Alasannya itu tidak cocok, tidak pas. Kenapa tidak cocok? Karena kita nggak bisa dengar penghuni kubur itu sedang disiksa atau tidak. Ya kan? Kalau kita bisa dengar silahkan. Dengar dulu. Oh, ini sedang disiksa. Ambil pelepah. Gak ada kurma di sini. Ya udah pelepah kelapa. Ya kan? Cuma masalahnya kita kan tidak dengar. Berarti tidak ada amalan itu. Itu namanya kaidah kias. Jadi tidak semua amal itu boleh dikiaskan. Harus sesuai ilahnya. Itu ilah namanya alasan. Alasan Nabi meletakkan pelepah kurma karena beliau dengar. Ya, penghuni kubur itu sedang disiksa. Yang satu karena kencing nggak cebok. Yang satu lagi karena berbuat namimah, adu domba. Dia dengar. Nah, sehingga para ulama mengatakan, bolehkah kita mengkiaskan ini kepada kuburan lain? Boleh, dengan catatan alasannya sama. Apa itu? Dengar dulu. Disiksa atau tidak dia? Ya, kalau dia dapat nikmat, ngapain kita taruh pelepah? Ya kan? Kalau dia dapat nikmat, untuk apa kita letakkan pelepah itu? Tapi kalau dia disiksa, nah kita tolong dia. Kalau sekiranya kita bisa dengar. Nah, kalau kita nggak bisa dengar, cari jalan yang lain yang ada. Apa itu? Doa. Doakan orang yang sudah meninggal dunia. Semoga diringankan siksanya. Kalaupun sekiranya dia disiksa, ditambah nikmatnya. Sekiranya dia mendapatkan nikmat di alam barzahnya, di alam kuburnya. Taib. Itu para jemaah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini ada beberapa amalan atau beberapa kisah tentang nikmat kubur. Nanti insyaallah pertemuan berikutnya mudah-mudahan kita akan sampaikan beberapa amal yang Rasulullah secara langsung menceritakan akan menyebabkan siksa kubur. Ini kita melihat nikmat kuburnya. Apa itu yang menyebabkan nikmat kubur? Amal soleh. Apa amal soleh itu? Banyak dalam Islam. Tadi sudah dicontohkan. Dalam satu hadis sholat. Itu. Sholat, jaga sholat. Berpuasa kita. Tambah puasa sunnah kita, bersedekah, silaturahim, berbuat baik kepada manusia. Masya Allah, itu dia sebab-sebab mendapatkan nikmat di alam barzah, amal soleh secara keumuman. Demikian juga kekuatan keimanan ketika diuji dengan ujian berat itu akan mendatangkan nikmat barzah. Contohnya apa? Contohnya
tentang Masyitoh dan anak-anaknya. Pernah dengar ya? Masyitoh. Masyitoh itu artinya wanita tukang sisir. Wanita tukang sisir yang biasa menyisir anak perempuan Fir'aun. Itu kisahnya masyhur sekali. Karena keimanan dia diuji dengan kekejaman Fir'aun. Ya, beserta anaknya dia pertahankan imannya, dengan sebab ini dia mendapatkan nikmah di alam barzahnya. Kata Nabi SAW disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan Tabrani, apa kata Rasulullah SAW? Lamma kanatil lailah allati usriya bi. Ketika peristiwa Isra Mi'raj, nah ini cerita Nabi SAW, ketika peristiwa Isra Mi'raj di malam itu, ya, atat alayya raihah thayyibah. Maka pada waktu itu tiba-tiba aku mencium aroma yang sangat-sangat harum sekali, kata Rasulullah. Fakultu, aku pun bertanya kepada Jibril, yang sama Jibril pada waktu itu diajak ke sana ke sini kan begitu ya, melihat beberapa perkara gaib, yaitu diantaranya adalah kehidupan barzah. Banyak diperlihatkan kehidupan barzah saat Isra Mi'raj kepada Nabi SAW. Aku pun bertanya kepada Jibril, ya Jibril, ma hadhihi raihah thayyibah. Wahai Jibril, ini aroma apa ini? Harum sekali, harum sekali. Faqala, maka kata Jibril, hadhihi raihah Masyitoh ibnah Fir'aun wa auladiha. Maka Jibril pun mengatakan, ini adalah aroma harum miliknya Masyitoh, tukang sisir anak perempuan Fir'aun, dan beserta anak-anaknya yang dimasak hidup-hidup. Apa masalahnya mereka? Kok mereka waktu itu meninggal dunia? Hanya karena mempertahankan keimanan. Oleh karena itu para ulama beristinbat, kematian seorang karena mempertahankan imannya saat diuji, ini akan mendapatkan kenikmatan barzah. Ya, sampai-sampai Rasulullah mencium aroma harum yang sangat harum, ternyata itu bersumber dari Masyitoh dan anak-anaknya. Baik. Kemudian satu hadis lagi disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, Nabi pernah melihat, kata Nabi SAW, beliau bersabda dalam riwayat Imam Muslim, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Sungguh aku pernah melihat ada seorang yang dibolehkan keluar masuk, ya, keliling-keliling surga. Kenapa? Fi syajaratin qata'aha min dhahrin tariq kanat tu'dhin nas. Disebabkan karena dia memotong satu cabang pohon yang menghalangi jalan, gitu ya. Kadang kan ada kan pohon rantingnya itu menjulur ke jalan sehingga orang lewat pun agak susah. Nah, itu dipotong sama dia supaya orang mudah lewat. Gara-gara itu, ya, dia mendapatkan nikmat kubur, dibolehkan dia keliling-keliling. Masya Allah. Ini amalan sepele atau berat? Amalan sepele, amalan ringan ini. Jadi intinya para jemaah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mendapatkan nikmat kubur? Satu kuncinya, yaitu beramal soleh dengan keikhlasan. Laksanakanlah amal soleh dengan penuh keikhlasan, maka dengan itu semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita sehingga memberikan kenikmatan di alam barzakh, satu kehidupan yang pasti setiap orang akan memasukinya dengan proses bertemu dengan al-maut, sehingga dia harus meninggalkan kehidupan dunia dan berpindah kepada kehidupan barzakh. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti di pertemuan berikutnya kita akan sampaikan beberapa amalan-amalan yang menyebabkan siksa kubur. Ya, justru dalilnya itu lebih banyak. Dalil tentang siksa kubur, perbuatan-perbuatan yang menyebabkan siksa kubur itu lebih banyak dibandingkan cerita-cerita tentang nikmat kubur. Ya, untuk menunjukkan supaya manusia agar umat ini lebih berhati-hati ketika menjalani kehidupannya, karena sesungguhnya kehidupan ini tidak bisa kita ulangi lagi, sebagaimana dalam ayat tadi, saat dia mengalami kematian dia ingin sekali kembali ke dunia, namun tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia sudah masuk kepada alam yang dibatasi barzakh, imma dia mendapat nikmah ataukah siksa,
yaitu kehidupan antara dunia dan akhirat, yaitu di alam barzakh. Wallahu a'lam. Sampai di sini dulu mungkin pembahasan kita di pagi hari ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.